mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, ya kita masih bisa bertemu satu dengan yang lainnya, sambil melihat ya senyuman teman-teman kita, bahkan raut wajahnya yang ceria, yang luar biasa, dan di dalamnya ada kemuliaan Tuhan pagi hari ini. Bersyukur itu semua karena Tuhan, dan kita juga masih diberikan kekuatan untuk datang bersekutu bahkan melayani Tuhan. Kita langsung saja buka Alkitab kita. Nah, firman Tuhan ini mungkin saya sudah pernah bawakan, tapi sekali lagi yang tetap kita pegang, kita percayai bahwa firman Tuhan selalu baru. Oke, kita buka firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-15. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu, Saudara-saudari baca ayat yang kedua, nanti di ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berdoa dan bekerja. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami lepas dari para pengacau dan orang jahat, sebab bukan semua orang beriman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya bahwa apa yang kami pesankan daripadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami pesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, supaya kamu menjadikan diri setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak bekerja dan tetap menerima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak kami melakukan percuma, tetapi kami berusaha dan lebih baik setiap malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab jika kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika suatu hari kamu berjalan dan kami makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang ini demikian kami peringati dan nasihati Tuhan Yesus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian melakukan pandangannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada yang mendengarkan apa yang kami katakan pada saudara ini, tandailah dia yang bergaul dengan dia supaya dia menjadi malu. Bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi jangan anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Amin. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya untuk membacakannya. Melalui firman Tuhan ini saya berikan tema buat kita pada pagi hari ini adalah Oraet Labora. Tema kita pagi hari ini adalah Oraet Labora. Nah, saya rasa kata Latin ini tidak lagi asing buat kita. Karena dari kecil kita juga sudah diajarkan tentang kata ini. Ya, yang berarti berdoa dan bekerja. Jadi ketika kita berbicara Oraet Labora, maka pikiran kita langsung berjalan, oh berdoa dan bekerja. Begitu juga sebaliknya ketika berbicara berdoa dan bekerja, oh bahasa Latinnya Oraet Labora. Nah, kalau kita berbicara Oraet Labora, sering dikaitkan dengan salah satu tokoh Katolik yang bernama Benedictus, karena dia yang pertama kali memprakarsai kata Oraet Labora. Karena waktu itu pada zamannya, di mana dia hidup, orang-orang di sekelilingnya lebih mengutamakan hal-hal yang rohani. Kalau bisa hal-hal rohani itu di atas segala-galanya. Sehingga kegiatan mereka siang dan malam hanya berdoa, menyembah Tuhan dan sebagainya. Dan mereka tidak lagi peduli dengan orang-orang sekelilingnya. Tidak peduli lagi dengan dunia nyata. Melihat ini, Benedictus menganggap sudah tidak benar. Kenapa? Karena ketika dia melihat Alkitab, Kristus bahkan para rasul tidak mengajarkan bahwa orang percaya cuma berdoa saja. Orang percaya tugasnya cuma berdoa saja, tidak usah bekerja.
Sehingga mereka tidak peduli dengan orang-orang sekelilingnya, bahkan dengan dunia nyata. Kenapa? Karena siang malam mereka mengisi dengan berdoa, menyembah Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya tidak salah. Tapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan jelas mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya berdoa, tapi kita juga harus bekerja. Nah ini, ya bahkan Kristus sampai hari ini mengatakan dia tetap bekerja. Kok masa kita cuma berdoa? Jadi kembali orae labora. Nah ini orang sering memplesetkan ini orae labora dengan bahasa Jawa yang mengatakan ora labora, ya, yang berarti ogah atau enggak mau bekerja. Nah ini, ya hati-hati, jangan sampai kita seperti itu karena saking malasnya. Bukan lagi orae labora tapi ora labora. Jadi katakan sampai kiri kanan orae labora. Iya, orae labora. Berdoa dan bekerja merupakan dua hal yang sangat penting, ya, yang saling berhubungan dan tidak akan bisa dipisahkan. Artinya ketika kita berdoa dengan keras teman-teman, maka dalam usaha kita juga harus bekerja dengan keras. Kita sudah berdoa siang malam tapi gak ada tindakan sama sekali. Terus tiba-tiba doa kita jadi jawab Tuhan. Mulailah kita wala dengan Tuhan. Kan kalau kita lihat ke Matius, Tuhan kan di sana bilang jelas, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Gak berhenti di situ, cuma dibilang minta. Tapi selanjutnya ada kan? Dibilang apa? Carilah. Berarti di sini ada tindakan yang diperlukan. Karena ketika kita sudah berdoa, kita sudah bekerja, itu artinya kita sudah melakukan bagian kita. Bagian Tuhan adalah memberikan hasil, memberikan apa sesuai yang kita kerjakan, apa yang kita doakan. Jadi berdoa dan bekerja harus seimbang. Jika kita berdoa, maka kita akan dimampukan untuk bekerja. Dimampukan Tuhan untuk bekerja, diberikan kekuatan. Jangan juga kita cuma bekerja, nggak berdoa. Ya ada orang saking sibuknya dalam bekerja, ya istilah kata membanting tulang siang dan malam untuk mencari sesuap nasi atau mencari cuan, kan gitu. Saking sibuknya bekerja dia tidak lagi ya mengingat hal-hal rohani, bahkan tidak lagi memberikan waktunya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya pekerjaan Tuhan, bahkan mendoakan diri sendiri pun tidak pernah. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Nah ada juga sebagian orang mengatakan bahwa wah pekerjaan itu gak penting ya, lebih penting itu berdoa. Jadi tidak usah bekerja. Karena kenapa? Dia sudah menaruh di konsepnya bahwa mujizat pasti terjadi. Seperti pujian mengatakan, aku percaya ada mujizat. Nah ini karena beranggapan pasti Tuhan kirimkan itu uang sekepok dari langit, jadi nggak perlu bekerja. Tuhan bisa pakai siapa saja di sekeliling kita untuk memberkati saya. Jadi saya hanya berdoa saja, pasti Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar saya. Konsepnya nggak kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kita rubah konsep kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Tapi jangan kita juga jadikan karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara, saya nggak perlu melakukan perkara-perkara yang namanya bekerja, saya hanya berdoa saja. Enggak ya. Jadi pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berdoa dan bekerja. Atau orae labora. Jadi nggak cuma berdoa teman-teman, katakan lagi samping kiri kanan, kita harus bekerja, bukan cuma berdoa. Iya, harus berdoa dan bekerja. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, lebih memuaskan, ayo bekerja, bukan hanya berdoa. Makanya ada kalimat mengatakan bahwa doakan apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang menjadi doamu. Nah ini berarti seimbang, berjalan sepadan ya, sama. Gak saling tumpang tindih, gak ada satu lebih tinggi, enggak. Harus sama-sama berdoa dan bekerja, harus berjalan bersama-sama. Karena ketika kita cuma berdoa, maka ada dampak negatifnya buat kita. Ketika kita cuma bekerja, begitu juga ada dampak
negatifnya buat kita. Jadi hati-hati teman-teman. Orang yang bekerja tanpa berdoa, maka dampaknya adalah dia akan menjadi orang yang sombong. Ya, sekali lagi, orang yang bekerja tanpa berdoa, dampaknya bagi hidup kita adalah kita akan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena merasa bahwa capaian kita, apa yang saya hasilkan hari ini, apa yang saya dapat hari ini, itu karena hasil usaha kerja keras saya, bukan karena Tuhan. Kalau saya pintar hari ini, karena saya giat belajar, bukan karena Tuhan. Nah ini. Kalau saya mendapatkan harta yang berlimpah, itu bukan karena Tuhan, tapi karena kerja keras saya. Nah ini. Sudah mulai sombong di hadapan Tuhan. Makanya hati-hati. Jangan cuma bekerja tanpa berdoa. Karena akan ada dampak buat hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang sombong, lebih mengandalkan kekuatan kita daripada mengandalkan kekuatan Tuhan. Hati-hati, firman Tuhan jelas. Orang yang mengandalkan kekuatannya, bahkan manusia, firman Tuhan mengatakan terkutuk. Jadi jangan pernah hanya bekerja tanpa berdoa. Katakanlah sampai kiri kanan, jangan bekerja tanpa berdoa, karena kamu akan mudah menjadi orang sombong. Nah begitu juga, kita tidak bisa juga hanya berdoa tanpa bekerja. Karena orang yang berdoa tanpa bekerja, maka dampak buat hidupnya akan menjadi orang yang pemalas. Pemalas. Orang yang cuma berdoa tanpa bekerja itu pemalas. Katakan sampai kiri kanan, pemalas. Yang kencang, biar sadar. Berdoa tanpa bekerja sekali lagi adalah pemalas. Nah kalau sudah kayak gini, maka benar firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 6 mengatakan apa? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kena kan? Kena dong. Kalau pemalas itu teman-teman. Bahkan dilanjut di ayat 10 mengatakan apa? Di ayat 10 mengatakan apa? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Itu orang malas. Kerjanya cuma begitu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, baru selesai makan tiba-tiba sudah mau balik tidur lagi. Kemudian datanglah kemiskinan, rasain loh, gitu. Ya. Nah ini ya, orang kalau cuma berdoa tanpa bekerja, firman Tuhan mengatakan kita pergi ke bala semut belajar. Bahkan ada lagu juga ya, lagu dunia. Orang kalau cuma orang yang pemalas itu begini, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah, itu ya. Jangan sampai seperti itu kalian ya. Itu teman-teman. Jadi kita bukan hanya bekerja tanpa berdoa, berdoa tanpa bekerja, tapi kedua-duanya harus kita lakukan kerjakan. Kembali ke tema kita, orae laboram ya. Itu artinya kita tidak boleh hanya berdoa, tapi juga harus bekerja, dan begitu juga sebaliknya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan pagi hari ini buat kita, yang menjadi perenungan kita, kenapa kita harus bekerja? Why we pray and work? Kenapa kita harus bekerja? Kalau kita lihat firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai ayat 5, di situ nasihat Rasul Paulus tentang berdoa. Ya, dan dampak orang yang berdoa. Dari ayat 1 sampai yang ke-5. Nah, kalau dari ayat 6 sampai yang ke-13, ke-12, 13, itu nasihat Rasul Paulus tentang bekerja. Sedangkan 14 sampai 15 adalah dampak atau akibat orang yang tidak bekerja. Nah ini, jadi itu yang akan kita pelajari, 3 hal: berdoa, bekerja, dan dampak atau akibat orang yang tidak bekerja.
Nah, jadi yang pertama, why we pray and work. Kenapa kita harus berdoa dan bekerja? Kita akan melihat. Ya, kenapa harus berdoa? Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena ketika kita berdoa, maka pekerjaan kita akan mengalami kemajuan. Jelas di ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara berdoa untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Yang kita kerjakan mengalami kemajuan. Di sini firman Tuhan beroleh kemajuan, artinya pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan mengalami kemajuan ketika kita berdoa. Aplikasi di dalam kehidupan kita begitu juga. Kalau kita sebagai seorang penginjil, ya di sini Mas Alfredo penginjil. Nah, tekunlah dalam berdoa. Karena ketika engkau berdoa, maka pemberitaan Injilmu akan mengalami terus kemajuan demi kemajuan. Amin. Begitu juga dengan kita yang belum penginjilan, ya. Cuma Mas Alfredo yang penginjilan. Kita belum penginjilan, tapi percaya ketika kita tekun berdoa, maka apapun yang kita kerjakan akan mengalami kemajuan. Mungkin dalam studi kita mengalami kemajuan, dalam pekerjaan kita mengalami kemajuan. Kenapa? Karena kita tekun dalam berdoa. Jadi itulah sangat penting kenapa kita harus berdoa. Karena ketika berdoa, sekali lagi, apapun yang kita kerjakan pasti mengalami kemajuan. Katakan sampai kiri kanan, tekun berdoa, maka semua yang kau kerjakan mengalami kemajuan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Selain pekerjaan kita mengalami kemajuan, maka yang kedua adalah kita akan terus dipelihara oleh Tuhan dari segala yang jahat. Di ayat yang kedua sampai yang ketiga, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang apa? Yang jahat. Ketika kita tekun berdoa, maka Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang setia. Ia akan menjaga kita, memelihara hidup kita dari segala yang jahat. Entah itu dari kuasa-kuasa gelap, bahkan dari orang-orang sekeliling kita. Karena ya, kalau bilang jahat, bukan cuma kuasa gelap yang jahat. Manusia lebih mengerikan kalau jahat. Kuasa gelap kita nggak bisa lihat, ya. Tapi yang lebih berbahaya sekali lagi orang yang kelihatan. Manusia kalau sudah jahat itu lebih ngeri. Jadi ini yang Tuhan akan jagai, Tuhan pelihara buat kita ketika kita terus tekun berdoa. Tuhan akan menjaga kita dari segala yang jahat. Kan di doa Bapa kami kan sudah ada kan? Doa Bapa kami dikatakan apa? Itu. Dan di sini tadi katakan Dia adalah setia. Tuhan setia untuk menjaga dan memelihara hidup kita dari segala yang jahat. Makanya ayo teman-teman tekun dalam berdoa. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Selain pekerjaan kita mengalami kemajuan, kemudian hidup kita akan dipelihara dan disertai Tuhan dari segala yang jahat, maka yang ketiga adalah kita akan mendapatkan kekuatan. Di situ tadi katakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan